Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa sa'iri ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal ulama'il 'amilin al mukhlasin wal awliya'il muqarrabin was sahabati wat tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Wa khususan sahibi hadzal kitab al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi madadihi amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita lanjut, kita doakan dulu Ustaz Fathul Muin almarhum almarhumlah, anallaha yaghfir lahu dzunubahu wa yataqabbal a'malahu wa yazidu fi hasanatihi wa yatajawaz an sayyi'atihi wa yudkhiluhu al-jannata wa yu'li maqamahu fiha wa yu'idhuhu min adzabil qabri wa min adzabin nar. Syai'un lillahi wa lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita masih berada di bagian awal dari kitab Asraris Shaum, menjelaskan tentang dalil-dalil baik berupa ayat-ayat Al-Quran dan sebagian besar merupakan hadis-hadis Rasulullah tentang fadilah dari puasa. Kita kemarin sampai kepada pintu surga yang khusus diperuntukkan bagi orang-orang yang suka berpuasa, yaitu Ar-Rayyan. Selanjutnya kita pindah ke hadis berikutnya. Rasulullah bersabda, Al-Imam Al-Ghazali mengutip sabda Rasulullah, waqala sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatani. Orang yang berpuasa itu memiliki dua kegembiraan. Farhatun inda iftarihi. Kegembiraan yang pertama itu ketika dia berbuka, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kegembiraan ketika dia nanti di akhirat bertemu dengan Tuhannya. Ini kegembiraan yang meliputi dua wilayah sekaligus. Kegembiraan kita di dunia dan kegembiraan nanti di akhirat. Yang pertama, farhatun indal iftar, itu adalah sesuatu yang naluriah. Orang setelah seharian tidak makan, tidak minum, kemudian dia diizinkan untuk makan dan minum, tentu saja secara naluriah, secara manusiawi, dia akan merasa gembira. Tetapi lebih dari itu sebetulnya, hadis ini juga mengisyaratkan bahwa kegembiraan itu adalah sesuatu yang diizinkan jika dia merupakan bagian dari pelaksanaan perintah Tuhan. Jadi kegembiraan itu menjadi terpuji. Kita itu diizinkan atau bahkan diperintahkan untuk bergembira jika itu berhubungan dengan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti ketika kita berbuka. Makanya sebetulnya dalam hidup kita ini kita tidak diperintahkan untuk prihatin terus-menerus. Bergembira dalam batas-batas di mana bahkan menikmati hal-hal yang bersifat duniawi, kalau itu merupakan bagian dari perintah Allah, itu adalah sesuatu yang terpuji, kegembiraan yang dipuji. Misalnya orang kalau melakukan perjalanan, dulu misalnya ada sebuah kisah bahwa di zaman Rasulullah itu ada seseorang datang kepada Rasulullah dengan pakaian yang semrawut. Jadi pakaiannya kumal, wajahnya kusam. Kemudian dia ditanya oleh Rasulullah, apakah kamu jatuh miskin sehingga tidak punya harta apa-apa untuk memperbaiki penampilan kamu?
enggak ya Rasulullah, saya punya sekian banyak unta, saya punya sekian banyak kambing, saya berkecukupan alhamdulillah. Maka kemudian Rasulullah mengucapkan salah satu sabda yang terkenal beliau yang berbunyi, innallaha yuhibbu ayyura atharu nikmatihi ala abdihi. Allah itu menyukai untuk melihat bekas atau ya athar. Apa athar itu? Bekas atau dampak dari nikmat yang diberikannya kepada hambanya itu. Sehingga orang ini kemudian diperintahkan oleh Rasulullah, kamu mampu, kamu berkecukupan, kamu punya harta, ya perbaikilah penampilan kamu itu sehingga enak dilihat. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat duniawi itu, kalau dilakukan dengan niat-niat yang baik, dilakukan untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjadi sesuatu yang terpuji. Termasuk dalam berbuka puasa ini. Jadi ketika Rasulullah menyebutkan ada farhatun indal iftar, itu berarti salah satu hal yang diistimbat oleh para ulama dari hadis itu adalah bahwa kita ini diizinkan atau bahkan diperintahkan untuk menikmati hal-hal yang bersifat duniawi jika itu sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah itu dalam hadis juga kan disebutkan bahwa innallaha ta'ala yuhibbu an tu'ta rukhsuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Allah itu suka kalau rukhsahnya itu, dispensasinya itu dijalankan sama seperti Allah juga suka bahwa azimah atau hal-hal yang wajib yang tidak dikurangi itu juga dilaksanakan dengan cara yang semestinya. Jadi kalau kita melakukan perjalanan melebihi masafatul qasar misalnya, kan kita boleh melakukan qasar itu, qasar sholat. Nah Allah suka kalau kita melaksanakan dispensasi itu, rukhsah itu. Sama seperti Allah juga suka kalau kita sedang tidak melakukan safar, ya kita melakukan sholat zuhur 4 rakaat. Jadi yang begitu-begitu adalah sesuatu yang menunjukkan bahwa agama kita ini adalah agama yang betul-betul fil mizan, betul-betul berada dalam titik keseimbangan yang luar biasa. Sehingga karena itu bahkan Allah memberikan satu anugerah kepada orang-orang yang berbuka itu untuk menunjukkan bahwa kegembiraan mereka itu adalah kegembiraan yang syar'i. Kegembiraan yang legitimasinya itu adalah legitimasi yang langsung berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diizinkan untuk bergembira, dan itu sebabnya Allah kemudian memberikan satu karunia lah ya, satu anugerah kepada orang-orang yang sedang berbuka, bahwa ketika mereka berbuka itu mereka memiliki satu kesempatan di mana doa-doa mereka itu akan diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Innalis-shaimi, sesungguhnya orang yang berpuasa itu inda fitrihi, ketika dia berbuka, da'watan la turaddu, doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa itu ketika dia sedang berbuka, dia punya doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang pertama, kegembiraan yang pertama. Kegembiraan itu syar'i, kegembiraan itu dilegitimasi oleh syariat agama kita, dan kita betul-betul dipuji karena kita bergembira pada saat berbuka puasa tersebut. Kemudian yang kedua jelas farhatun inda liqa'i rabbih, kegembiraan yang didapat oleh seorang yang berpuasa ketika dia nanti bertemu dengan Allah di hari kiamat. Ini tidak terbatas, fadilahnya, keutamaannya tidak terbatas. Tapi ada sebuah riwayat yang menunjukkan bahwa ini salah satu contoh, misalnya bagaimana nanti orang-orang yang berpuasa ini di akhirat nanti punya keutamaan yang luar biasa. Salah satunya ada sebuah riwayat yang menunjukkan bahwa ketika orang-orang sedang berkumpul di padang mahsyar, kita tahu bahwa mereka akan kepanasan, mereka akan kehausan. Nah, orang-orang yang ahli puasa ini dalam riwayat tersebut disebutkan bahwa mereka akan diberi makan dan minum pada hari ketika orang-orang kelaparan dan kehausan di padang mahsyar itu. Jadi mereka dipanggil khusus, diberikan hidangan khusus, dan mereka diizinkan untuk menikmati makanan dan minuman pada saat orang-orang yang lain
berada dalam kondisi kelaparan dan kehausan itu. Bahkan kalau dalam kitab Ithafu Ahlil Islam bi khususiyati siyam, kalau saya nggak salah karang Ibnu Hajar Al-Haytami, itu disebutkan bahwa ada orang-orang yang protes kemudian di hari kiamat itu, ya Allah, kenapa kok dia itu diberi makan, diberi minum, sedangkan kami semua kelaparan dan kehausan. Maka kemudian dijawab oleh malaikat waktu itu, karena kalian ketika di dunia dia kelaparan dan kalian kekenyangan. Hari ini ketika kalian kelaparan dan kehausan, saya berikan dia nikmat untuk bisa menikmati makanan dan minuman pada saat-saat di mana kalian kelaparan dan kehausan di padang mahsyar itu. Jadi riwayat-riwayat itu menunjukkan bahwa farhatun yang kedua ini, kegembiraan yang kedua ini adalah kegembiraan yang tidak ada batasnya, sama seperti yang kita sampaikan kemarin bahwa pahala bagi puasa itu juga tidak ada batasnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in babun, segala sesuatu ada pintunya, wa babul ibadati as-shaum, dan pintunya ibadah itu adalah shaum. Bagaimana puasa itu menjadi pintu dari ibadah? Nanti Imam Ghazali akan menjelaskan di bagian agak belakang dari kitab Asharus Shaum ini. Tapi itu berhubungan dengan hati intinya, bahwa inti dari ibadah yang kita lakukan itu adalah hati. Pusatnya di hati. Jadi kita melakukan sholat, kita melakukan puasa, kita melakukan zakat, haji dan sebagainya, itu pusatnya adalah di hati. Nah, puasa itu membantu kita untuk memperbaiki dan meluruskan hati. Sehingga karena itu semua ibadah itu akan banyak dibantu oleh puasa yang kita lakukan. Puasa itu kemudian disabdakan dalam hadis ini sebagai babu al-ibadah, pintu dari ibadah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam naumus shaimi ibadatun. Kalau antum baca di catatan kaki itu disebutkan bahwa hadis ini adalah hadis dhaif. Naumus shaimi ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Ini memang memicu perdebatan juga di beberapa kalangan. Tapi ada setidaknya ala fardi sihatihi, ala fardi qabulihi, ya. Kalau dengan asumsi bahwa hadis ini bisa diterima, maka ada banyak pendapat. Tapi mengerucut saya kira kepada dua atau tiga pendapat. Pendapat yang pertama, yang paling enak ini. Yang paling enak. Itu pokoknya puasa saja, dia tidur sudah ibadah. Jadi orang yang puasa itu tidurnya ibadah, dalam keadaan apapun yang penting dia tidur dan tidak melakukan maksiat itu sudah ibadah. Tapi ada juga yang bilang yang sedikit lebih ketat, tidur yang disebabkan karena kegiatan puasanya itu. Jadi dia tidur karena dia berpuasa, karena kecapean, karena tidak bisa makan, tidak bisa minum, maka dia puasa. Maka dia tidur. Maka tidurnya itu yang dianggap sebagai ibadah. Ada yang lebih ketat lagi yang bilang bahwa yang dimaksud dengan naumus shaim ibadah itu adalah tidur yang diniatkan. Jadi tidur yang diniatkan itu artinya, ya Allah, saya tidur sekarang agar saya punya kekuatan untuk melakukan ibadah nanti, misalnya di malam hari. Ya Allah, saya tidur sekarang agar saya terhindar dari menggunjing atau merasani orang lain, misalnya. Jadi tidur yang diniatkan seperti itu yang terhitung sebagai ibadah. Ala fardi qabuli hadzal hadis, dengan asumsi bahwa hadis ini bisa diterima. Ya, pilih yang mudah saja. Warawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza dakhala syahru Ramadan, jika telah masuk bulan puasa, futihat abwabul jannah." Dibuka pintu-pintu surga. Dalam redaksi yang lain ada yang menyebutkan hadis yang menyebutkan futihat abwabur rahmah. Ada yang menyebutkan futihat abwabus sama. Dibuka pintu langit atau dibuka pintu rahmat. Sehingga sama seperti hadis-hadis yang lain, para ulama juga ya terbagi-bagi ketika memaknai hadis ini harus dimaknai dengan makna yang majazi atau hakiki. Jadi betul-betul dibuka pintu surga, atau maksudnya bahwa pintu rahmat yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala seluas-luasnya di bulan Ramadan ini.
Wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa suffidat, suffidat itu artinya dibelenggu. Asyayatin, setan-setan. Wa nada munadin, dan menyeru seorang penyeru dari langit sana, ya baghiyal khairi halumma, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, halumma. Halumma itu artinya aqbil atau ta'al, kemarilah atau sambutlah. Wa ya baghiyasy syarri, dan orang-orang yang menginginkan keburukan, aqsir. Aqsir artinya amsik, berhentilah, imsak. Jadi ini hadis saya kira populer dan maknanya juga sudah banyak dibahas oleh para ustadz, para kiai.